nggak per nggak perlu saya kasih kisi-kisi kali ya, cuman, barangkali teman-teman harus bisa tahu rumus ya, rumus itu tuh. Itu kan studi kelayakan bisnis ya, terus datanya juga ada, datanya sudah saya kasih, investasi buat 5 tahun ya, terus kemudian yang disuruh cari kan PP, ARR, NPF, NPV, terus kemudian IRR, PI, ya kan itu. Nah, di situ, nilai investasinya, 45 ya, 45 juta. Terus kemudian, untuk DF, untuk mencari net present value-nya itu, DF-nya 6%. Kemudian yang berikutnya adalah DF-nya 37%. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentu teman-teman harus bisa menghitung DF-nya ya, nanti. Karena itu menjadi satu faktor pengalih ya. Kalau itu nanti nggak bisa apa namanya, me menghitung itu nanti akan, kalau salah itu menghitung itu, nanti akan salah semua ya. Ya, kan ada rumusnya tuh untuk mencari itu. Jadi faktor waktu itu berpengaruh ya. Itu faktor waktu ya. Ada rumusnya untuk mencari apa? DF ya, seperti itu. Karena nanti akan berpengaruh terhadap apa? Eh, payback periodnya kan gitu ya. Seperti itu. Karena R-nya memang kan dia apa? Harus dicari dulu ya. R-nya itu kan harus cari dulu. Bukan harus cari dulu DF-nya itu ya, DF-nya harus dicari ya, sehingga nanti di dikali yang itu ya. Kalau saya rasa ada pertanyaan di sini, ada yang belum paham di apa namanya, di hal yang nomor 1 itu kan terkait dengan perkembangan investasi kan, teman-teman juga sudah pada pinter saya lihat itu apa namanya presentasinya ya. Nah ini memang bobot nilainya ini dia lebih besar ya, karena nomor 1 ini kan dia yang dicari itu banyak, yang dicari itu mulai dari 5 itu tadi ya, A, B, C, D, E. Nah, kemudian yang berikutnya, terkait dengan Green Hospital ya, kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi harus dicermati, apa namanya, pertanyaannya ya, pertanyaannya ya, terus juga terkait dengan perkembangan teknologi kesehatan. Ya, apa sih alasannya, kan gitu. Nah, itu ada di PT saya semua, kalau memang dicermati. Kemudian juga yang terkait dengan itu ya, penilaian ya, terkait dengan Green Hospital. Kemudian apa sih yang menjadi penghambat ya ibaratnya gitu ya, yang menjadi barrier ya, itu ya. Nah, kemudian yang terkait dengan apa tuh, kemarin kan ada susulan ya, sudah dikasih belum sama ketua kelas yang terkait dengan materi saya yang terakhir? Sudah Bapak, sudah saya Nah, share ke teman-teman. iya itu kaitannya dengan pertanyaan nomor 5 ya, pertanyaan nomor 5. Jadi Anda teman-teman semuanya ketika ya kan gitu, Anda sebagai lulusan Mars ya kan, gitu. Nah kemarin kan saya masih ragu apakah dikasih nggak secara utuh sama Pak siapa namanya, Pak Suparjo ya kan, terkait dengan, mmm, apa namanya, materi yang saya sampaikan itu, ya seperti itu. Ya, jadi, apa konsep yang teman-teman tawarkan gitu ya, ketika, teman-teman disuruh apa, apa, jika si investor itu berkeinginan untuk mendirikan rumah sakit, ya, seperti itu. Jadi harus dicermati di situ tuh di apa, PowerPoint yang apa, yang terakhir saya ini kan ya, kaitannya dengan jawaban nomor berapa? Nomor 5 ya. Nah, itu udah saya kasih anu, itu ya.
Nah, ini terkait dengan nomor 6, faktor yang terpenting dalam mempertimbangkan pelaksanaan penilaian teknologi kesehatan akan digunakan oleh program terkait dengan hal tersebut itu kaitannya dengan lagi. Kaitannya dengan penilaian ya, asesmen terkait dengan perkembangan teknologi. Ya, di situ aja dibuka, dibolak-balik ya kan. Apa sih yang dimaksud Pak Ajis ini kan gitu ya? Terkait dengan apa? Dengan pertanyaan nomor 6 ya kan gitu. Nah, kemudian nomor 78 itu kan Permenkes. Ya. Makanya dicermati betul tuh Permenkes nomor 3. Ya. Sampai kepada apa sih menjadi peluang, tantangan, ancaman dan seterusnya. Ya. Itu di Permenkes nomor 3 tahun 2020. Itu udah saya kasih materinya. Kemudian apa sih yang menjadi landasan kebijakan penilaian? Itu kan ada juga di apa? Di ini saya ya, di PPT saya. Apa sih yang menjadi yang melandasi ya, landasan ya kebijakannya. Nah, kemudian pada tatanan implementasinya ya kan, penilaian teknologi mulai dari usulan ya sampai kepada apa? Kepada output hasil ya. Nah, itu dibuat skemanya ya, kemudian dijelaskan. Itu. Nah, itu ada di PPT saya. Jadi teman-teman jangan sekali-kali juga mencari sumber lain gitu ya, karena udah ada di PPT saya semua. Ada pertanyaan? Bapak izin Pak, ini soal jawabannya nggak harus sampai 100 halaman kan Pak ini Pak? Nggak sampai berapa? 100 halaman. 100 halaman. Saya kemarin Pak Parjo kayak gitu Pak. Kalau Pak Parjo begitu. Iya Pak. Lah kan saya bukan Pak Parjo. Iya takutnya Pak. Makanya maksud saya dicermati apa yang pertanyaannya terus kemudian ini kira-kira PPT yang mana nih, menyangkut PPT yang mana nih, kan gitu ya. Kalau ini kan studi kelayakan bisnis kan udah saya kasih materinya. Cuman barangkali yang perlu dicermati karena ini berbeda dengan contoh yang materi yang saya apakan, biasanya kan yang di DF ini kan DF yang pertama adalah 10% ya, kalau nggak salah ya di saya itu contohnya ya. Sama 40%, ya kan gitu. Ini kan saya rubah menjadi 6 sama 37%. Kemudian ini investasinya 45 juta. Biasanya itu kan 50 juta. Ya kan gitu. Nah, kalau teman-teman paham ya cara menghitung walaupun dirubah dibolak-balik, dia akan apa? Dia akan ngerti dan paham ya. Yang jelas maksud saya mencari DF-nya itu loh. Mencari DF-nya harus benar. Ya, kalau cari DF-nya itu salah, sononya udah pasti salah nanti. Karena menjadi faktor pengalih nanti. Ya. Hasil dari ini nih menjadi apa? Jadi faktor pengalih. Ya. Seperti itu. Izin Pak bertanya, DF-nya itu lihat dari tabel ya Pak ya? Kenapa? Lihat dari tabel ya Pak DF-nya? DF-nya ini nanti kan ada rumusnya. Tahu rumusnya nggak? Ada yang tahu rumusnya? Kalau ada yang tahu rumusnya kasih tahu teman-teman. Kasih tahu ke ketua kelas nanti di-share. Ada yang tahu? Ayo coba. Cara mencari DF. Kalau saya lihat dari tabel, Pak. Dari tabel. Ada ininya. Saya lihat dari tabel nanti kan dia pengaruh terhadap waktu ini nih. Nih, waktu. Nah, dari tabel gimana nanti? Ini waktunya nih. Waktu tehnya itu nanti berpengaruh nih. Pada tahun keberapa itu akan berpengaruh. Tahunnya itu nih akan berpengaruh nanti untuk memilih itunya sehingga DF-nya itu coba ada yang bisa di-share nggak yang punya yang kemarin teman-teman udah kerjain? Ada yang bisa nge-share nggak?
Kan itu nanti berbeda nilai itunya, nilai DF-nya. Sehingga nanti itu menjadi satu faktor pengali. Ya, gitu. Coba di sini ada yang sudah paham belum? Ada yang sudah paham siapa coba? Cara mencari rumus waktu itu kayaknya sudah saya kasih ya. Cara mencari 1 dibanding power ya Pak. 1 per power gitu Pak. terus 1 per power kali 1 plus nilai total pendapatan bersih tahun pertama. Ya gitu ya Pak. Sama tahun pertama. Terus? Udah dapet nilainya, ngambilnya kan pakai yang 10%. Nanti dapat PV-nya total pendapatan bersih dikali yang 10% itu Pak. Yang kembali yang coba ditampilin rumusnya. Bisa nggak ditampilin di itu ditampilkan? Tampilkan di mana? Karena kalau ini nanti teman-teman nggak ngerti, oh udah sononya ngitungnya apa? Ngitungnya amburadul. Karena ini kan nanti bobotnya apa ya? Bobotnya besar. Nomor 1 ini. 1 dibagi power kurung buka 1 ditambah 10% itu Pak. Jadi dolar di mana? Yang 10%-nya itu. DF-nya itu Pak. Lalu tanda koma tanda titik koma lalu ke tahun pertama. Begitu juga nanti tahun. Ya, artinya kan itu nanti berpengaruh kan? Ya. Karena tahunnya, kalau tahun kedua berarti kan itu dimasukkan gitu. Dimasukkan tahunnya, kan waktu itu ya namanya waktu. Tahunnya itu waktu, ya. Seperti itu. Jadi semakin dia besar waktunya, semakin apa? Kalau dilihat dari rumus. Semakin kecil, Pak. Semakin kecil. Nah, semakin kecil. Kayak gitu ya. Kasih tahu teman-teman yang lain ya, supaya nanti saya share di grup ya, share di grup. Jadi teman-teman tahu. Yang begitu juga yang nanti yang DF yang 37%. Ya. 37% juga sama carinya seperti itu. Ya, seperti itu. Karena ini akan berpengaruh. Kalau di situnya salah, otomatis nanti perkalian kesananya apa? Perkalian kesananya salah. Benar nggak? Ya, nah, betul. Karena dari hasil itu apa yang dikali coba di situ? Masih ingat nggak? NPV itu Pak, akhirnya nanti. NPV? Ya. P1 dikurang kurung buka C1 dikali P2 dikurang P1 dibagi C2 dikurang C1. Ya, artinya kan memang itu sangat berpengaruh. Nanti enggak, kalau pas sudah hasilnya itu kan nanti dikali ke sana kan? Ya, dikali. Kalau dibagi kolom itu ya, kalau dibikin matrik dia kan dikali jadinya, ya kan gitu. Untuk mencari apa? Kalau nggak salah laba bersih ya? PV-nya Pak, IRR. Iya, ya kan? Untuk mencari itunya ya, seperti itu. Jadi kalau di situnya salah, nanti akan IRR-nya jadi apa? Salah. Akan jadi salah. Itu juga nanti akan berpengaruh ke mana? Ke berikutnya ya. Pak, kesimpulannya Pak. Interpretasinya jadi salah. Ya. Ya, yang tadinya misalnya jadi kalau misalnya itu masih ini ya, tapi kalau misalnya hasilnya itu
menjadi tidak recommended ya, yang tadinya recommended, nah ini kan berakibat apa? Mengambil kebijakan, kan dari hasil ini kan apa? Ujung-ujungnya kan mengambil satu kebijakan, ya seperti itu. Kalau Pak. enggak sebelum dikerjain dibikin kelompok itu untuk bahas itu ya kan, kalau yang lain kan mungkin bisa nyari ya, nggak apa-apa teman-teman bikin kelompok itu bahas itu ya kan itu terkait saya kasih keleluasaan begitu tuh ya. Jadi yang ngerti coba dikasih tahu, kasihan juga yang memang yang belum mengerti ya kan gitu ya begitu. Jadi kalau yang lain sih sepanjang teman-teman mencermati pertanyaan saya, kan memang tidak, pertanyaan saya itu tidak langsung to the point itu gitu loh, tidak gitu. Tapi pemahaman ya teman-teman, pemahaman dari apa? Daripada soal ya gitu. Kemudian jawabannya seperti itu. Ya karena saya dengar kemarin yang di Pak Parjo katanya banyak yang remet ya. Laporan ke saya banyak yang remet katanya seperti itu. Karena banyak yang nilainya rendah ya. Nah, kalau seperti itu kan misalnya saya bantu nih ya, saya bantu katrol. Kemudian kalau di apa namanya? Kalau nilai di Pak Parjonya kecil, ya kan? Saya nggak punya kewenangan untuk apa? Untuk mendongkrak nilai yang sudah diberikan sama Pak Parjo. Itu ya. Kecuali yang di UAS saya. Itu ya, teman-teman. Ya, mudah-mudahan soal yang saya sampaikan itu ya jangan mencari referensi lain. Udah yang di materi saya udah cukup di situ ya. Dibolak-balik, dibaca lagi. Maksud saya apa? Supaya teman-teman tuh ngerti gitu, paham. Ya. Terkait dengan penilaian, terkait dengan HTA, terkait dengan studi kelayakan bisnis, ya. Terkait dengan Green Hospital, ya seperti itu. Ya, saya rasa nggak ada masalah ya. Ada pertanyaan lagi? Ini sebetulnya saya kasih waktu seminggu, ini nggak sampai seminggu juga udah beres lah. Ya, nanti di WA ke saya saja ya, di WA ke saya. Nanti langsung saya periksa, kalau misalnya ada hal yang memang kurang, nanti saya kasih kesempatan untuk langsung remet ya, langsung saya instruksikan untuk diperbaiki. Gitu ya, kalau saya simpel aja. Ya. Ya Pak. Ya Pak. Mudah-mudahan Ya, Pak. bagus semua. Gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dan selamat mengerjakan UAS ya. Seperti itu. Demikian. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Saya izin lab ya. Iya Pak. Ya, baik Pak. Siap, Pak. Dadah. Ya, Terima Pak. kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.